Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat bisa menghirup udara yang Allah berikan, dan nikmat bisa berkumpul dengan keluarga yang kita cintai. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya sangat kita harapkan di akhirat nanti, yang mana dengan syafaat itu melalui izin Allah semoga kita bisa terhindar dari azab siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Anak-anak Ustadz kelas 9 SMP Ulu Nuha Medan yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan. Yang kita pelajari pada hari ini yaitu materi tentang olahraga atletik, ya. Sebelumnya Ustadz meminta maaf karena sebenarnya materi yang Ustadz ajarkan seharusnya yang pertama adalah jalan cepat, ya, jalan cepat ini. Namun kemarin Ustadz dahulukan adalah materi lari estafet, ya. Sebenarnya lari estafet dipelajari setelah jalan cepat, ya. Namun Ustadz ada kesalahan sedikit. Namun tidak mengapa, masih bisa kita pelajari lagi kembali untuk pelajaran jalan cepat ini, ya. Nanti setelah pelajaran jalan cepat kita akan lanjut ke materi lompat jauh, ya. Lompat jauh merupakan cabang olahraga atletik juga. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan dan Ustadz sayangi, Ustadz harap kalian tetap bersemangat untuk sekolah, ya. Maksud Ustadz untuk belajar melalui daring, ya, meskipun tidak datang ke sekolah. Mungkin ini dilakukan, ya, semata-mata agar kalian tetap bisa memperoleh ilmu meskipun tidak maksimal, ya, karena tidak langsung bertatap muka. Namun inilah bisa kita lakukan, ya, melalui proses daring ini. Karena dengan proses daring ini antum akan mendapatkan ilmu, ya, meskipun tidak maksimal, namun antum tetap bisa mendapat ilmu. Kemudian antum tetap bisa belajar, tetap nanti ada melakukan ujian sekolah, ya. Dengan adanya ujian sekolah itu maka antum akan mendapatkan nilai, ya. Dan ketika antum mendapatkan nilai, antum akan mendapatkan ijazah atau rapot, nilai rapot. Kalau tidak ada nilai, maka tidak ada nanti hasil dari ijazah, rapot antum, ya, kalau tidak ada nilai. Tidak mungkin kan kita buat nilai itu apabila tidak ada proses ujian, ya. Tidak ada proses belajar mengajar, tidak ada proses antum mengerjakan tugas, maka tidak ada nilai. Kalau tidak ada nilai, tidak ada rapot, tidak ada ijazah, maka antum tidak akan naik kelas. Tidak naik kelas, maka antum tidak bisa nanti mengenyam pendidikan lanjut ke SMA, ya. Tidak bisa kita memberikan rapot palsu tanpa ada proses belajar mengajar, rapot palsu, ijazah palsu, ya. Tidak bisa seperti itu, harus ada proses pembelajaran, ya. Gak bisa kita stop sekolah ini, ya, meskipun ada wabah corona seperti ini, ya.
karena masih bisa kita lakukan seperti ini, daring seperti ini, kecuali tidak ada internet ya. Kalau mungkin seandainya virus corona ini terjadi pada tahun-tahun 90-an ke bawah atau tahun 2000 ke bawah, mungkin tidak ada proses pembelajaran, bisa jadi tidak ada proses pembelajaran karena tidak ada internet kan, tidak ada handphone masih 1-2 orang yang punya ya, maka itu masih bisa mungkin ditolerir antum naik kelas tanpa ada proses pembelajaran seandainya virus corona terjadi seperti itu pada tahun-tahun sebelum adanya handphone dan internet. Namun sekarang ini ada handphone, ada internet, maka kita ambil inisiatif ya, bukan sekolah Ulunua saja, namun sekolah dari seluruh Indonesia mengambil inisiatif seperti itu ya, adanya daring ya, melalui handphone, melalui internet, semata-mata untuk adanya proses pembelajaran meskipun tidak maksimal, namun setidaknya ada di situ ilmu yang antum dapatkan, nasihat-nasihat dari ustadz-ustadz yang antum dapatkan ya. Nah, itu dia. Oke, baiklah, langsung saja ustadz akan menyampaikan materi dari PJOK hari ini ya, yaitu tentang aktivitas pembelajaran atletik melalui jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkahkan kaki tanpa adanya hubungan putus dengan tanah. Setiap kaki melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Ustadz ulangi lagi ya. Setiap kaki melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Olahraga jalan cepat meskipun dilakukan dengan cepat, tapi bukan berarti berlari ya. Karakteristik dan peraturan melakukan gerakan dalam jalan cepat adalah dalam satu langkah, di mana satu kaki harus berada di tanah sebelum kaki satunya diangkat dari tanah ya. Jadi jalan cepat ini bedanya dengan lari ya, jalan cepat bedanya dengan lari. Olahraga jalan cepat ketika kita melangkah tidak ada sesaat pun ya, sekejap pun kaki itu berada di atas tanah, kedua kaki selalu menapak minimal salah satu kaki ya. Salah satu kaki minimal menapak di tanah. Tidak ada saat sekejap ya, atau sesaat pun kaki itu melayang. Namun berbeda dengan lari. Kalau lari ada satu melayang, kedua telapak kaki itu tidak menyentuh tanah. Ada saat-saatnya di mana kaki itu tidak menyentuh tanah. Nah, itu bedanya jalan cepat dengan lari. Ya, itu dia. Makanya jalan cepat ketika dia salah satu kakinya terangkat ya, kedua kakinya terangkat dari tanah, ada saat melayang, maka itu didiskualifikasi, maka dia akan kalah ya. Makanya dia jalan cepat saja, tidak boleh lari. Meskipun dia tertinggal, dia mengejarnya harus dengan cara jalan cepat ya. Untuk mengejar lawannya di depan, dia harus mengejar dengan jalan cepat, tidak boleh dengan lari. Nah, itu dia. Pembelajaran untuk jalan cepat terdiri atas pembelajaran teknik serta pembelajaran kekuatan, kecepatan, dan stamina. Jalan cepat menempuh jarak tertentu dilakukan sambil memperhatikan secara terus-menerus kontak kaki dengan tanah, gerakan lengan, kerja pinggang secara aktif ya. Jadi jalan cepat ini pembelajarannya yang perlu dilatih adalah kekuatan, kecepatan, dan stamina ya. Karena jarak yang ditempuh jauh ya, tidak seperti lari sprint. Jarak yang ditempuh jauh, kiloan meter, maka harus memiliki stamina yang kuat dan kecepatan. Kemudian aktivitas pembelajaran gerak kombinasi jalan cepat.
aktivitas pembelajaran kombinasi jalan cepat ya. Ini aktivitas-aktivitas agar kita bisa jalan cepat dengan baik dan benar ya, aktivitas-aktivitas pembelajarannya. Tidak usah antum lakukan ya. Ini hanya materi saja ya. Antum lakukan, bisa saja antum lakukan, namun harus di track yang benar ya. Misalkan di lapangan sepak bola, nggak bisa di rumah jalan cepat, tidak bisa dilakukan di rumah karena harus memiliki trek yang panjang. Untuk melakukan di lapangan bola bisa, lapangan sepak bola, atau di jalan ya, jalan-jalan yang sepi dia, jalannya rata, tidak berlobang-berlobang namun rata ya. Antum bisa coba di sekitar lingkungan rumah antum ya. Agar aktivitas gerak jalan cepat menarik, maka gerak jalan ini dapat diterapkan dalam permainan hitam hijau ya. Ini permainannya berkelompok atau permainan tradisional lain yang ada di daerahmu. Permainan ini dilakukan berpasangan dan berkelompok. Cara pelaksanaannya sebagai berikut. Kelompok A diberi nama hitam ya. Nah, ini misalkan kita bermain ya. Bermain ini untuk melatih jalan cepat ya. Namun dengan bermain dimodifikasi ya. Caranya adalah dibuat dua kelompok tim. Pemain kelompok A diberi nama hitam, pemain kelompok B diberi nama hijau. Setiap pemain berhadapan, sikap melangkah ya, berhadapan. Ini berlawanan dengan ini berlawanan dengan ini berlawanan dengan ini ya. Nama kelompok yang disebut lari berbalik ke belakang, dan kelompok yang tidak disebut mengejar. Misalkan disebut ini, tim ini ya. Misalkan tim ini tim hitam. Hitam, dia lari ke sini. Dan kemudian ini mengejar ya. Afwan, ini bukan berlari tapi jalan cepat. Berbalik arah, jalan cepat, ini juga mengejar dengan jalan cepat ya. Ketika dia melewati garis ini ya, garis bendera ini, maka yang ini tim hijau tidak boleh memegangnya, menyentuhnya. Namun jika tim hijau menyentuh pemain hitam sebelum bendera atau garis ini ya, garis finish ini, maka tim ini yang menang gitu ya. Ini hanya sebuah metode latihan ya. Yang tidak dapat mengejar atau dapat dikejar diberi tugas tambahan ya. Yang tidak dapat mengejar, misalkan ini tidak dapat mengejar, ini diberi tugas ya, menggendong temannya. Dan atau dapat dikejar, misalkan ini dapat mengejar ini, maka misalkan tim hijau dapat mengejar tim hitam, maka tim hitam diberi hukuman menggendong lawannya ya. Nah, seperti itu. Asiknya permainan hitam hijau ini membuat badan menjadi keringat ya, badan menjadi mandi keringat. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam permainan ini, bahwa bermain tidak boleh saling mengejek ya. Kerjasama tim perlu dijaga selama permainan berlangsung. Yang kedua, aktivitas pembelajaran gerak jalan cepat menangkap bola yang di lambung ya. Nah, ini seperti ini caranya. Nah, ini misalkan antum ya bermain berpasangan. Antum melempar bola ke sini ya. Tim yang ini melakukan jalan cepat agar bisa menangkap bola ini ya. Antum melempar bola, tidak perlu kencang sekali, hanya pelan saja. Antum melempar bola, maka kawan antum melakukan jalan cepat dan menangkapnya ya. Kemudian lakukan gerakan ini secara bergantian ya. Kemudian yang ketiga, aktivitas pembelajaran lomba jalan cepat mengambil bola dilakukan berpasangan dan berhadapan ya. Caranya adalah buatlah dua buah garis yang saling berhadapan dengan jarak 15 meter, satu garis sebagai garis start dan satu garis finish. Tempatkan bola atau sepatu sejumlah peserta yang ikut di garis finish. Kamu bersama teman-temanmu berbaris di belakang garis start. Setelah aba-aba ya dari satu orang, maka berlomba jalan cepat mengambil bola atau sepatu ya. Bola sepatunya ini ditaruh di sini ya, bola sepatu. Peserta didik yang lebih awal menyentuh bola dinyatakan sebagai pemenang ya.
Ini seperti lomba lari, tapi ini lomba jalan cepat ya. Mengambil bola, kemudian balik lagi ke sini. Ketika dia yang menang, maka maka lawan-lawannya harus diberi hukuman ya. Kemudian selanjutnya aktivitas pembelajaran berlomba jalan cepat. Aktivitas pembelajaran berlomba jalan cepat ya. Pembelajaran berlomba jalan cepat pada lintasan lurus ya. Yang pertama, berjalan sepanjang lintasan dan upayakan agar telapak kaki mengikuti sebuah garis lurus. Kemudian B, menjaga agar badan bergerak pada jalur lurus sehingga tidak terjadi pengurangan jangkauan langkah ataupun kecepatan. C, berkonsentrasi pada gerak sebelah kaki dan dalam tahap penarikan dengan menancapkan tumit pada tanah dan berkonsentrasi pada gerak tersebut oleh kaki yang lain. Kemudian perhatikan kedua kaki. Yang D, lakukan pembelajaran di atas berulang kali. Pertama konsentrasi pada satu kaki, kemudian pada kedua belah kaki. Yang E, dengan langkah terkontrol lakukanlah langkah-langkah percepatan dan perubahan-perubahan irama jalan pada jarak yang pendek. Aktivitas pembelajaran perlombaan jalan cepat menempuh jarak 200 meter ya. Yang pertama adalah pada saat start. Gerakan start jalan cepat adalah sebagai berikut. Start perlombaan jalan cepat dilakukan start berdiri ya, bukan start jongkok, start berdiri. Start pada jalan cepat ini kurang berpengaruh terhadap hasil perlombaan, maka tidak ada teknik khusus yang harus dipelajari atau dilatih ya. Beda dengan lari sprint harus teknik startnya dengan lari jongkok. Karena ketika jongkok ya, kaki itu akan menekuk, dan ketika menekuk, ketika akan meluruskan pada saat ingin berlari, maka di situ power akan keluar secara maksimal. Maka akan membantu si pelari agar bisa mencapai finish dengan lebih cepat. Kemudian sikap start pada umumnya adalah sebagai berikut. Pada aba-aba bersedia, peserta didik menempatkan kaki kiri di belakang garis start. Kaki kanan di belakang kaki kiri ya. Kaki kanan berada di belakang kaki kiri. Badan agak condong ke depan, tangan bergantung kendor. Pada bunyi pistol atau babaya, segera langkahkan kaki kanan ke muka dan terus berjalan ya. Gerakan langkah jalan cepat ya. Langkahnya yaitu langkahkan kaki kiri ke depan dan mendarat dengan tumit ya. Jadi tumit ini adalah bagian tapak kaki yang pertama menyentuh tanah pada saat melangkah ya. Ya, mendarat dengan tumit dulu baru ujung kaki. Saat tumit sudah menyentuh tanah, dilanjutkan dengan melangkahkan kaki kanan, demikian seterusnya sampai garis finish. Kecondongan badan sedikit ke depan dengan ayunan lengan. Gerakan kecondongan badan jalan cepat adalah sebagai berikut. Gerakan kecondongan badan jalan cepat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ayunan lengan arahnya lebih menyerong ke dalam. Ya, ayunan lengan arahnya lebih menyerong ke dalam. Gerakan ayunan lengan seirama dengan kaki, ya. Kemudian pada saat finish, gerakan memasuki garis finish jalan cepat adalah sebagai berikut. Tidak ada gerakan khusus untuk memasuki garis finish, ya. Berbeda dengan lari sprint, ya. Ada gerakan khusus, yaitu badan dicondongkan ke depan, ya. Semakin dekat dengan garis finish semakin dicepat, dipaksakan, ya. Kemudian yang kedua, umumnya jalan terus hingga melewati garis finish, baru dikendorkan kecepatan jalannya setelah melewati jarak 5 meter, ya. Pembelajaran jalan cepat menempuh jarak 200 meter dilakukan dengan kecepatan maksimal pengerahan tenaga 85-95%. Aktivitas pembelajaran yang ketiga, aktivitas pembelajaran perlombaan jalan cepat menempuh jarak 500 meter. Nah, ini tadi, ya. Ini adalah gambar orang sedang melakukan jalan cepat, ya. Pertimbangan teknis jalan cepat. Hal-hal yang perlu dihindari dalam jalan cepat, yaitu yang perlu dihindari adalah kehilangan hubungan kontak dengan tanah terlepas dari permukaan tanah
dan ada saat melayang ya. Kaki tidak boleh melayang, harus menapak terus ya, menapak. Yang B, kecondongan badan terlalu ke depan atau tertinggal kalau di belakang. Yang C, menarik atau menurunkan titik pusat gravitasi badan. Yang D, mendorong titik gravitasi menurut jalur yang zigzag. Yang E, langkah kaki terlalu pendek ya. Jadi pada saat melangkah, kaki sebisa mungkin harus lebar ya. Beda dengan jalan biasa. Yang kedua, hal-hal yang perlu diutamakan dalam jalan cepat, yaitu pelihara lutut tetap lurus pada saat fase menumpu. Perkuatlah otot belakang atau punggung dan otot-otot daerah perut. Cegahlah badan dan lengan diangkat terlalu tinggi. Gerakan kaki pada atau di atas garis lurus. Lakukan daya dorong yang menempuh gunakan gerak lengan yang mudah. Yang C tadi, cegahlah badan dan lengan diangkat terlalu tinggi. Yang D, gerakkan kaki pada atau di atas garis lurus. Lakukan daya dorong yang penuh, gunakan gerak lengan yang mudah dan gerakan yang baik dari pinggang ya. Karena pada saat jalan cepat ini badan harus tidak boleh kaku, harus rileks ya. Terutama bagian panggul. Panggul ini sangat berperan penting ya. Panggul dan tungkai ya. Memang kalau kita lihat jalannya seperti orang yang orang yang gemulai istilahnya ya, kalau jalan cepat ini, karena pinggulnya sangat perlu dimainkan atau perlu digerakkan. Nah, ini merupakan video contoh dari teknik dari olahraga jalan cepat ya. Nah, ini namanya adalah bangsa apa ini tadi? Bangsa apa tadi namanya nih? Nah, namanya salam olahraga. Oh, kirain nama orang. Apa Ustaz salah. Ya. Ini kita lihat ya video teknik dari jalan cepat ya. Abang ini dari mana tadi? Kabupaten Temanggung ya. Kabupaten Temanggung. Tunggu dulu ya, Afan ya, ada masalah sedikit ini, tunggu sebentar ya.
Nah, ini merupakan video dari teknik jalan cepat ya. Afwan, suaranya tidak terdengar ya. Suara dari video ini tidak terdengar karena tadi ada suara musiknya ya, maka tidak bisa Ustadz putar suara musiknya atau suara video ini. Nah, jadi teknik yang perlu diperhatikan pada saat melakukan jalan cepat adalah pertama teknik start yang harus dikuasai, kemudian teknik melangkah, yang kedua adalah teknik melangkah tadi ya, yang ketiga teknik berjalan, kemudian teknik finish ya. 4 teknik itu adalah yang harus dikuasai pada saat melakukan olahraga jalan cepat ya. Yang pertama teknik start, teknik melangkah, teknik berjalan, dan teknik finish ya. Nah, ini merupakan tutorial atau gerakan jalan cepat ya. Memang lucu ya kalau kita lihatnya seperti orang yang sakit pinggang ya. Tapi memang seperti itulah teknik jalan cepat. Dia kalau cepat otomatis pinggulnya akan bergoyang seperti itu ya. Namun tidak boleh lari. Nah, ini teknik pertamanya yaitu berdiri di belakang garis start. Berdiri di belakang garis start. Pada saat aba-aba bersedia, lutut sedikit ditekuk ya. Pada saat aba-aba bersedia, lutut sedikit ditekuk. Kemudian siku boleh lemas atau ditekuk ya. Siku boleh lemas atau ditekuk. Ditekuk maksudnya sampai seperti orang sikunya ini, sikunya agak dinaikkan lagi ya. Siku boleh lemas atau ditekuk sampai seperti bentuk 45 derajat ya. Nah, itu dia. Pandangan lurus ke depan dan rileks, tidak boleh tegang ya. Untuk olahraga jalan cepat tidak boleh dilakukan dengan badan yang tegang, harus rileks. Makin rileks, makin badannya dilenturkan makin bagus ya, jangan tegang. Yang kelima, pada saat aba-aba ya, jalan lurus secepat-cepatnya ya. Pada saat aba-aba ya, jalan lurus cepat-cepatnya. Saat melangkah, mulailah dari tumit ya, mulai dari tumit, telapak, dan ujung kaki. Tumit, telapak, ujung kaki ya. Tumit, telapak, ujung kaki. Tumit, telapak, ujung kaki ya. Itu adalah proses dari melangkah pada saat melakukan olahraga jalan cepat ya. Tumit dulu ditaruh di tanah, telapak kaki, baru ujung kaki ya. Nah, ini dia gerakannya. Kalau jalannya seperti seorang perempuan jadinya ya, lenggak-lenggok. Tapi memang seperti itu. Kalau kita jalannya cepat pasti seperti ini ya. Kaki, tungkai, paha tidak boleh tegang ya, nanti sakit. Harus rileks. Nah, untuk anak-anak Ustadz mungkin sampai di sini saja yang dapat Ustadz sampaikan. Antum catat materi ini ya. Materi ini antum catat. Antum catat ya. Mulai dari atas sini minimal 2 halaman ya.
minimal 2 halaman. Ya, ini antum catat nih. Nanti antum pausekan aja, antum pausekan, antum catat ya. Antum pausekan, antum catat. Nah, jadi Ustaz tidak ngirim materi lagi. Nah, ini antum lihat nih. Antum pause, antum catat minimal 2 halaman, tidak banyak kan? Tulis dengan tinta merah, biru, hitam ya. 3 warna lebih bagus. Kalau tulisannya bagus, rapi, cantik, indah, Ustaz beri nilai 100. Ya. Dikumpulnya nanti setiap 3 kali pertemuan baru dikumpul ya. Misalkan ini materi jalan cepat, nanti dikumpul bareng dengan materi lompat jauh ya. 3 materi baru dikumpul, 3 materi baru dikumpul ya. Nanti antum pausekan aja, pause, antum catat, antum pause, antum catat. Nah, mungkin di sini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih kurangnya Ustaz mohon maaf. Tetap semangat belajar. Ustaz sudahi. Assalamualaikum